Nah, hari ini bercerita tentang Palestina, hubungan diplomatik, kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat, kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya, yakni karena sehat, sehingga kita mampu melaksanakan inti daripada ajaran ilahi semampu kita dengan sekuat tenaga. Pada kesempatan Jumat ini, Syekh akan bercerita Syekh pernah bertemu yang pertama kali dengan Duta Besar Palestina ketika itu namanya Rifki Awad. Pertemuan yang tidak terlalu formal, namun kemudian secara intensif Syekh membangun hubungan, baik itu via telepon maupun kunjungan atas nama Syekh yang diwakili oleh kawan-kawan Syekh. Sampai ketika itu beliau duta besar ingin berkunjung ke kampus. Yang kampus kita ketika itu masih baru berdiri. Datanglah beliau ke kampus, berpidatolah di Masjid Al-Hayat, kemudian tukar-menukar cenderamata. Beliau membisik, tukar-menukarnya ini jangan yang disediakan, tapi yang dipakai. Syekh ketika itu menggunakan songkok. Ya, songkok seperti yang Syekh pakai hari ini. Kemudian beliau menggunakan kafiyah, semacam surban macan tutul yang khas Yasser Arafat dengan igalnya. Terjadilah tukar menukar. Syekh melihat pelawak betul, bahasa Melayunya itu lawak nian. Rifki Awad mengenakan mahkota songkok nasional. Di situ terbetik alangkah indahnya budaya Indonesia. Dipakai oleh orang Palestina, begitu gagahnya. Kemudian beliau menyematkan kafiyahnya, surban bertitik macan tutul di kepala Syekh. Karena Syekh tidak bisa memandang diri sendiri, bertanya pada kawan, bagaimana ini pakaian? Senyum-senyum dalam hati, wah ini berarti senyum tidak pantas barangkali gitu. Saya bertanya, pantas apa tidak? Mungkin terpaksa pantas. Tidak, itu nanti disambung kemudian. Setelah berpikir seperti itu, pantas dan tidak pantas, Syekh berjalan. Setelah beliau berpidato di masjid, pasti saudara-saudara masih ada yang menyaksikan ketika itu, khususnya guru. Kalau eksponen ya pasti. Syekh berbisik, mengapa
Palestina yang ketika itu masih Fatah yang memegang kekuasaan Palestina, organisasi Fatah, pimpinan Yasser Arafat. Mengapa Palestina tidak bisa menjalin persahabatan dengan Israel? Ketika itu Ribhi Awad sebagai duta besar memberi gambaran bahwa apa yang Anda sampaikan ini juga jadi suara hati kami. Nah, tidak lama kemudian kita berdoa semoga suara hati Anda sama dengan keinginan kami. Tidak terlalu lama dari pertemuan itu, saya mengundang peringatan 1 Muharram. Tahun berapa ketika itu? Saya lupa. Ribhi Awad sebagai duta besar, yang ketika itu markasnya di Jalan Diponegoro, Syekh hafal karena itu disediakan oleh Pak Harto, entah menyewa, entah milik sendiri, berbincang tentang acara 1 Muharram. Apakah di Palestina selalu diperingati? Tidak terlalu juga diperingati. Nah, coba bagaimana kalau Anda fasilitasi saya bisa bertemu dengan beberapa duta, khususnya Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya yang punya penduduk Muslim, juga Eropa Timur tentunya. Dengan tidak disangka, tatkala kita bertemu dengan duta besar Bosnia Herzegovina di sebuah tempat sewa, masih menyewa, tempatnya terlalu terbatas, itu dengan sukacita menyambut dan akan berhubungan duta-duta yang lain. Nah, ternyata kedutaan negara-negara yang notabene Islam ketika itu tetuanya adalah Ribhi Awad, duta besar Palestina. 1 pekan sebelum 1 Muharram saya diundang berjumpa ke Jalan Diponegoro, tempat kedutaan Palestina. Ternyata ada beberapa, ada dari Libya kalau tidak salah ketika itu, kemudian ada juga dari Nigeria, Afrika, bincang-bincang jauh, mereka sepakat kirim saja undangan. Apa ke seluruh duta? Tidak, serahkan saja ke duta Palestina supaya dapat memfasilitasi yang lain-lain. Kita kirim undangan. Saya tidak menyangka bahwa para duta besar itu bisa dikondisikan oleh Palestina. Di sela-sela itu sebelum saya pulang, masih berbicara tentang bagaimana yang kemarin itu, tentang hubungan. Nah, doakan saja azam kita bisa terkabul. Pada waktunya kemudian datanglah para duta besar. Entah berapa banyak ketika itu. Ada 13. Ya. Semuanya Syekh jajaki. Kira-kira kalau Palestina itu
menjalin kerjasama yang baik dengan Israel, bagaimana itu? Ada yang secara tidak langsung menolak. Diplomat itu punya bahasa sendiri. Ada yang setuju. Yang penting itu sudah dilontarkan dan ditanggapi. Hubungan baik Syekh dengan Ribhi Awad itu tidak bertabir. Maklumlah, negara Palestina adalah negara yang belum jejeg, berarti belum bisa memberikan fasilitas duta besarnya yang ada di negara-negara yang bisa dibuka kedutaannya. Syekh sangat dekat, dalam arti seluas-luasnya. Kalau ada pembicaraan yang seperti mengeluh ada sedikit kekurangan, saya paham. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi sangat baik. Tatkala beliau datang, itu memberikan satu amplop, kalau tak salah ketika itu berbentuk cek, yang nilainya lebih dari $1.000. Syekh meneteskan air mata. Subhanallah. Ini negara yang sedang kekurangan memberikan sesuatu. Tambah memperkuat hubungan kita dengan duta Palestina tersebut. Setelah datang dari sini, beberapa saat kemudian, artinya ada tahunnya, berubah total. Palestina berubah total. Yang awalnya dikendalikan oleh Fatah, ini dikendalikan oleh organisasi yang sangat frontal berbeda, sangat diametral berbeda. Kita tidak usah sebut gerakannya itu, sekarang ada berjalan. Dari situlah Palestina tidak terlalu akrab, atau boleh dikatakan tidak akrab dengan Az-Zaitun, karena alirannya sudah berbeda. Nah, ini kembali pada pakaian tadi ya. Tatkala Syekh bertanya pada kawan-kawan, rumah Syekh ketika itu belum di Masyihoh. Rumah Syekh itu seperti burung manyar, pindah-pindah. Kita itu masih di Abu Bakar, menggunakan 1/4 daripada kelas. Ukuran kelas itu 1/4-nya. Di situ Syekh tidur, di situ Syekh membaca, di situ Syekh istirahat, di situ tempat buku yang dibaca. Hanya saya sediakan satu ruangan lebar untuk terima tamu. Mengaca. Ketika itu mengaca. Wah, ini pakaian Palestina. Ternyata kurang pas kalau kita pakai. Tapi sangat cocok untuk dipakai orang-orang di sana. Maka sejak itu sangat jarang saya sampirkan surban macan tutul itu. Sampai terakhir tidak dipakai. Ternyata mahkota Indonesia nasional ini sangat bermartabat kalau dipakai oleh bangsa Indonesia. Maka saya selalu menggunakan songkok ini. Dan songkok yang kita gunakan ini tidak dijual di pasar karena saya memproduksi sendiri. Bahkan nanti kalau ada yang ingin mencantumkan nama juga bisa. Itu contoh. Kemudian ada perbincangan lagi. Kenapa Az-Zaitun tidak merambah laut?
Memang Palestina bagaimana? Oh, di sana nelayannya bagus-bagus. Terkesan kalau Timur Tengah itu tidak bisa melaut. Ternyata Palestina ini hebat. Jadi untuk menghantar hasil ikan itu ke Tel Aviv atau ke Israel, kita bilang kami sudah menyiapkan kapal katamaran. Kita ajak, oh ini untuk anak-anak ya? Ya, untuk pelajar ya? Iya, berlatihlah. Nah, bagus, nanti juga akan bisa. Ya sudah selesai itu tentang Palestina. Saudara-saudara, sejak dari itu Syekh menghubungi kawan, bosnya Intel Indonesia, yaitu pimpinan BIN, Badan Intelijen Negara, yang terkenal, Jenderal Hendro Priyono. Saya menyampaikan dengan tajahul as-Sokrati, mengapa kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Kalau nanya ke politisi, mungkin macam-macam jawabannya. Ini kita tanya ke sumber intelijen. Siapa yang tidak kenal Jenderal Hendro Priyono yang dalam intelijen mumpuni? Apa jawab beliau? Bersama siapa ketika itu? Ya, selalu mengikuti ini. Dua orang ini selalu mengikuti. Jadi nanti kalau saya salah omong, betulkan. Artinya dikoreksi. Dan juga betulkan itu membetulkan. Itu betulkan itu ada dua makna. Apa jawab beliau? Pertama kali takut negara Arab. Saya ini awal-awal sudah mengatakan, mengapa harus takut ke Arab? Itu pertanyaan itu disampaikan lagi. Mengapa harus takut ke Arab? Berapa investasi Arab yang ada di Indonesia? Sudahlah, saya jangan ke sana-sana, jangan terlalu jauh. Kan ini harus ketetapan DPR. Lah itu namanya proses. Tapi kalau BIN ini memberi jalan untuk dibuka, insya Allah tidak ada yang takut itu. DPR. Nah itu saya pada jalurnya. Menyampaikan itu pada jalurnya dan tidak pernah berhenti. Kalau orang mengatakan membela Palestina, belum tentu tatkala Rifki Awad sakit itu memberikan pertolongan. Belum tentu. Sampai Rifki Awad selesai menjadi duta besar Palestina, tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, banyak sekali orang yang seakan-akan menjadi penolong Palestina, membuka dompet dari siapa saja yang mau mengisi dompet itu. Wallahu alam kemana hasilnya. Jadi saudara-saudara, hubungan diplomatik itu saya sudah sejak awal mengenal dulu Palestina, menjajaki intinya ketika Fatah memimpin Palestina itu diusahakan sampai terjadilah rundingan-rundingan di berbagai tempat. Yasir Arafat wafat, pergantian terus berjalan sampai sekarang belum terjadi perdamaian. Tapi saya terus mengumandangkan, kalau gagasan tidak dikumandangkan, berhenti ya mati nanti. Jadi yang dibicarakan Syekh
dengan duta besar Palestina, yang didengar oleh yang lain-lain juga. Satu, hubungan diplomatik. Dua, mengapa Indonesia pelautnya kurang terdengar? Nah, disitulah inspirasi daripada membuka hubungan diplomatik dan pembuatan kapal. Baik, sudah itu titik dulu. Sekarang pembuatan kapal. Saudara-saudara, saya selalu merenung kalau mendengar nyanyian itu. Mengapa nyanyian Indonesia tentang laut itu menyebut nenek? Nenek moyangku. Kok tidak menyebut kakek? Kakek moyangku, orang pelaut, nggak ada itu. Setelah itu saya membaca sejarah. Mengapa ini kok disebut nenek moyang? Setiap lafal daripada lagu saya cari apa filosofinya ini. Apa latar belakangnya lagu ini dinyanyikan. Mungkin sang pengarang tidak masuk ke situ atau tidak masuk ke ranah yang saya telusuri ini. Ternyata gembong daripada pelaut Indonesia itu wanita. Saya membaca Kalinyamat. Awalnya kalau saya pulang dari Jakarta ketika masih menggunakan jalan darat lewat Pantura, belum ada tol, itu sampai di Demak itu ada bahasa Kalinyamat, sama sekali belum tahu. Kemudian saya telusuri siapa Kalinyamat ini. Ternyata adalah apa itu? Kepala kapal itu. Bukan nakoda, nakoda kan yang nyetir. Komandan kapal perang Pulau Jawa yang entah ketika itu siapa rajanya yang bisa menghadang kekuatan Portugis. Kemudian di Nusantara lainnya ada nama perempuan lagi, nisa lagi, Malahayati. Saya membaca Malahayati itu menghubungkan dengan nyanyian Umi Kalsum, Amal Hayati. Mungkin Amal Hayati ini artinya cita-cita hidupku. Ternyata hebat itu, Malahayati itu bisa menghancurkan kapal musuh dari asing. Baru setelah meneliti itu, oh benar. Jadi jangan ada yang merubah ya. Di sini pria hilang. Bukan berarti hilang sejarahnya, tapi yang ditampilkan adalah nisa. Nenek moyangku orang pelaut. Bukan orang-orang pelaut. Orang pelaut. 1, 2 itu masih disebut orang. Kalau lebih dari 2, orang-orang pelaut. Ternyata nggak banyak yang menjadi pendekar di laut itu. Kalau Melayu punya lancang kuning ya. Di sini punya Kalinyamat dan Amal Hayati. Apa kaitannya ini? Kaitannya kita akan membangun kapal ketiga. Kalau akannya Syekh itu sudah ada di depan bahannya. Kalau akannya entah siapa, itu masih belum punya apa-apa. Jadi bedakan antara akan yang dikatakan oleh Syekh dengan akan yang diterjemahkan orang-orang.
Kapal ketiga ini izinnya atas nama ketua yayasan. Kalau kapal pertama izinnya atas nama syekh. Kapal kedua atas nama ummi syekh. Apa yang pertama namanya? Namanya adalah Gunung Surawiti. Itu sebuah gunung yang tidak terlalu gunung, ya kecil lah. Tapi di situ menurut sejarah tempat pertapaan yang konon para wali yang kebanyakan dari Pantura itu selalu sambang ke tempat itu untuk bertahanus, untuk bertapa dalam rangka mengasah batin. Maka kita berikan nama yang pertama itu kapal Gunung Surawiti. Bukan kebetulan, karena Surawiti itu tidak seberapa jauh dari tempat lahir Syekh. Gunung Surawiti itu. Pada waktu masih kanak-kanak, Syekh selalu bersepeda untuk mendekati Gunung Surawiti. Sudah. Yang kedua, Gunung Pulau Sari. Bukan pula ya, bukan pulau juga, Pulau Sari. Bukan Polo, tapi Pulau Sari. Di sana ada kayu yang tumbuh, harumnya seperti jeruk purut. Dan kalau dipakai itek, itek itu tongkat, itu bisa mengusir ular yang berbisa. Karena di Banten Selatan atau Pandeglang sana sangat banyak ular beludak. Biasanya orang ngambil kayu itu untuk tongkat. Tapi yang lebih dari itu, Gunung Pulau Sari ini tempat Sultan Hasanuddin berdamai dengan masyarakat setempat. Yang satu mengikut Islam, yang satu kelompok ingin bertahan dengan agamanya, yaitu Sundamiwitan. Agama yang mereka sebut Siliwangi. Sultan Hasanuddin memberikan kesempatan. Namun mereka menginginkan letakkan kami jangan di tempat ini yang dekat dengan Banten, tapi letakkan di bagian selatan yang sekarang menjadi tempat suku Badui dengan tradisinya yang dipertahankan dengan baik dan tidak ada yang mengganggu. Banten Selatan. Itu nama daripada Gunung Pulau Sari. Dan yang tiga ini nama Kali Nyamat. Saudara-saudara, apa fungsi kapal yang ketiga ini? Katakan yang 1, 2 menangkap ikan. Kalau itu efektif, akan bisa menghasilkan lumayan untuk dimakan sendiri atau untuk konsumsi Indramayu pun lumayan, untuk konsumsi Jawa Barat pun lumayan. Yang ketiga ini kapal barang dan penumpang. Mengapa kapal barang? Kalau kita ke timur, melimpah ruah hasil bumi Indonesia. Namun tidak terselamatkan dengan sistem perekonomian yang kekinian. Maka ke depan dengan kapal ini kita harus punya titik-titik strategis yang bisa disinggahi kapal ini dan mengangkut barang-barang yang diproduk di pulau itu dibawa ke Pulau Jawa. Kenapa ke Pulau Jawa? Pulau Jawa ini 70% penduduk Indonesia ada di Jawa. Jadi sangat besar konsumennya. Contoh umpamanya ke Manado kita.
Di sana banyak kelapa. Dari sini kita membawa apa keperluan Manado? Katakan umpamanya beras. Di sana banyak beras, tapi belum punya beras yang istimewa. Kita bawakan beras istimewa. Pulangnya membawa kelapa. Baik itu sudah dikopra maupun masih kelapa segar berbentuk santan. Kita proses di sana. Pulang ke sini membawa. Jadi nanti kapal ini sangat minim biayanya. Karena apa? Satu arah, balik juga satu arah. Mengapa sekarang hari ini kapal yang angkutan barang ini kok selalu merugi? Karena kapal yang membawa barang itu setiap pulau berhenti untuk mengangkut barang sampai ke titiknya terlalu lama dan tidak pasti. Nah, kalau ini nanti pasti bawa semen, pulangnya bawa kopra dan lain-lain. Terus penumpang tadi untuk siapa? Jangan bercerita untuk mencari penumpang. Kita ini bangsa Indonesia yang mengenal dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Mari kita tanya pada anak-anak kita. Di mana itu Halmahera? Puyeng. Otaknya puyeng. Melihat dulu peta. Apalagi zaman dulu yang belum ada Google. Buka peta besar. Klik. Oh, ini. Dalam khayal. Karena melihat sesuatu hanya dari Google. Belum pernah menginjakkan. Nah, maka kapal yang ketiga ini, Kalinyamat ini, penumpangnya minimal bisa menampung 500 penumpang. Kalau visi kita itu memperkenalkan Indonesia kepada generasi muda, ada kali 500 itu, pelajar Az-Zaitun itu lebih dari 500 setiap tahun yang masuk. Nah, itu harus kenal Indonesia, minimal Irian Barat. Jadi nanti disesuaikan program kemana? Oh, ke Irian Barat. Untuk apa? Untuk mengambil hasil yang di sana. Dari sini bawa apa? Membawa semen dan pelajar. Jadi pelajar kita itu akan mengenal Indonesia, tanahnya dan airnya. Tanah air. Baru nanti kalau ke barat sampai ke Sabang. Supaya tahu Serambi Mekah itu di mana. Orang bilang Serambi Mekah itu di Aceh. Bukan. Serambi Mekah itu adalah di Sabang. Tatkala kapal dari Jawa yang mau munggah haji sampai di Sabang, bertanya orang, sampai di mana kita? Oh, sudah sampai Serambi Mekah. Terkenalah Aceh Serambi Mekah, yang sesungguhnya adalah Sabang. Karena Sabang itu masuk wilayah Aceh, maka diambil Acehnya. Jadi anak-anak kita ini, pelajar kita ini, kenal Indonesia dari nyanyiannya, dan kenal Indonesia dari tanah air pulau per pulau. Kalaulah tidak semua pulau, pulau-pulau besar. Satu, Borneo. Jadi Borneo itu sangat bagus. Indonesia mengambil nama Kalimantan atau mantan kali, karena itu bahasa Belanda, Kalimantan, mantan kali sesungguhnya. Tapi Brunei menetapkan Borneo menjadi Brunei. Jadi yang berhak menamakan Borneo itu hanya Brunei. Kita Kalimantan. Oke, kita tengok Kalimantan, turun. Saya sudah mempersiapkan untuk Kalimantan, ambil Kalimantan Timur supaya dekat kepada Filipina, dekat kepada Sabah Sarawak.
Timur sudah saya siapkan. Ya, daerah Maluku dulu. Bagaimana kapal yang seperti ini tidak terlalu panjang? Kalau kapal Nabi Nuh 158 panjangnya. Kapal ketiga ini hanya 105. Hanya 105. Kapal Nabi Nuh lebarnya 25 atau 50 itu. Tingginya, kalau enggak tingginya yang 25, lebarnya. Tingginya 50 atau 25, lebarnya 50. 3 lantai. Jadi sangat besar. Nah ini ya katakanlah anaknya perahu Nabi Nuh. Cuma 105. Lebar atasnya 15. Tingginya 8. Nanti kalau sudah lancar ya sebesar kapal Nabi Nuh lah. Entah keempat, entah kelima nanti. Kita beri nama Kali Nyamat. Malah nanti setelah amal hayati atau malah hayati, kita minta izin kepada tokoh Indonesia yang berani menyuarakan hal yang benar. Koni Rahakundini Bakri. Nanti kita kirim surat ke Bu Koni. Bu Koni bagaimana kalau nama Bu Koni dijadikan nama nama kapal. Sederet dengan Kali Nyamat dan Malahayati. Mudah-mudahan. Ya diawali dari masjid ini, mudah-mudahan kalau disiarkan oleh Zaitun Movie, nah, itu bisa sampai ke Bu Koni. Tapi kita kirim surat nanti. Karena setelah ketiga mesti keempat. Gerakan kita nggak pakai lambat-lambat. Akan itu sudah bahan dan lainnya sudah dikerjakan. Oke. Kali Nyamat, jangan-jangan nanti masuk kepada Koni Rahakundini, kalau memang disepakati oleh beliau, itu kapal yang sepanjang kapal Nabi Nuh nanti. Jadi kapal Koni. Untuk menandakan bahwa nenek moyangku orang pelaut. Bagaimana dengan kakek moyang? Nanti dikasih setelah nenek moyang. Siapa nanti kira-kira? Orang Gresik itu. Mengapa? Yang menghantar dari Melaka, Portugis, mau masuk ke Indonesia bagian timur, itu orang dari Gresik. Alangkah indahnya nanti kita abadikan dalam nama kapal. Siapa namanya? Tunggu tanggal pengumumannya. Sudah. Kemudian bahannya dari apa kapal Kali Nyamat ini? Tetap kayu. Kayu ulin kita memadai untuk itu. Kemudian tentunya karena ini panjang dan memuat orang banyak, harus diperkuat dengan marine plate. Lunasnya dibungkus. Ya kalau tidak 1,5 senti tebalnya, 1 senti. Dinding luar kayu. Karena memang kapal kita kapal kayu. Dalamnya kita kasih marine plate tadi minimal 0,5 senti. Jadi barang yang masuk aman, tidak bocor, dan ada kekuatan yang berlipat dari kayu plus marine plate. Bagaimana peralatannya? Semua sudah dipersiapkan. Kapal 1, kapal 2 semua dipersiapkan. Dengan peralatan kapal kekinian. Yang terkini. Mengapa? Kalau sekali masuk ke lautan Indonesia, ini harus siap.
Karena lautan Indonesia itu maha luas. Mengapa? 75%. Terus bagaimana mesin yang untuk kapal ketiga ini? Mesinnya 3, besar-besar. Bukan hanya 1000 PK. Kalau 1000 PK nanti ebek. Kata orang Sunda ebek eta. Ebek itu nggak bisa cepat. Nanti yang naik umpamanya santri Az-Zaitun angkatan keberapa naik, waduh kapan sampainya ini gitu. Ebek itu bahasa kulon daripada Jawa, itu bahasa ebek gitu. Lambat, pelan. Kita kasih 3 mesin tengah, itu yang 1000 PK, kanan kiri 750 dengan peralatan mitigasi yang cukup dan lain-lain yang cukup, yang terkini. Nanti tempat duduknya pun nggak usah beli, bikin sendiri, kita sudah bisa bikin. Untuk apa membeli? Semua kita bikin sendiri. Masang platnya semua kita ini, karyawan ini mampu. Itu hebatnya. 25 tahun saja kita bangun Az-Zaitun, semua bisa dilaksanakan kecuali servis mobil. Sesungguhnya mampu, cuma pura-pura nggak mampu supaya bisa keluar. Ini harus mulai ditata ulang ini, mental tidak percaya diri. Padahal servis mobil itu kalau saya tangan kiri juga bisa. Artinya tangan kiri itu dengan bantuan yang pinter gitu. Jadi semua sudah bisa kita lakukan dan bisa kita buat. Peralatan pun kita ambil yang canggih sudah. Dan sebentar lagi kita akan pindahkan kayu-kayu, penanaman kayu yang terlalu kerap, kita ambil. Siapa dulu wayang yang bisa menyabut tanaman itu? Werkudara. Werkudara itu kalau sudah mengamuk, kata dalang ini ya, bukan kata saya. Itu semua tanaman dicabut, bluk, bluk, bluk. Nah, ini nanti kita datangkan Werkudara masa kini, yaitu Big John, John yang besar. Kalau di Amerika ada Johnson, artinya anak si John. Ini Big John, John yang gede. Untuk apa Johnson? Ambil saja Big John untuk ngangkat kayu yang midline-nya 30 sampai 50. Coba kalau kita nanam itu berapa lama? 25 tahun nggak sampai itu. Belum sampai kepada 50 cm diameternya. Nah, yang sudah 30 ini jangan ditebang. Dihantarkan dengan jarak jadi. Katakan jarak jadinya 6 meter, jarak 6 meter. Kemudian setiap hektar itu atau setiap berapa hektar kita jadikan tempat kita berwisata. Kita kan perlu wisata. Jangan memikirkan yang belum datang, yang ada di sini perlu berwisata. Perlu rekreasi. Setelah capek di kelas, capek mengajar, jalan-jalan. Kan jalan olahraga yang paling sehat itu adalah OKK. Olahraga kebugaran kaki. Di bawah naungan pohon yang begitu nanam sudah besar. Itu namanya yu'jibu zurra. Sang penanam kaget-kaget. Kok ujuk-ujuk? Nggak ujuk-ujuk, nggak apa, ada 25 tahun dipersiapkan. Nah kok bisa dipindahkan? Inilah bedanya zaman dulu dan zaman sekarang. Maka fatwa kalau masih berdasar zaman dulu, nggak bisa ngangkat kayu, bisa nyambabat kayu. Maka jangan terlalu diperhatikan fatwa zaman dulu itu.
Fatwa itu kekinian, gimana memindahkan kayu supaya bisa menaungi kehidupan ini. Nah, itu perlu didengar fatwanya. Kalau fatwa yang hanya mengatur, waduh ini zaitun gimana? Rijal nisanya campur sholatnya. Ya kalau nggak dicampur, ya nggak sholat jamaah namanya. Cuma pakai SOP. SOP-nya ya begini. Alah ini mestinya kurang kemarin. Oh sholat ya sudah, ya sudah cocok, sudah cocok. Kemudian nanti ada yang bertanya, tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau nanti dikritik? Tugas orang itu yang pinter mengkritisi, bukan mencemooh. Makanya jangan pernah khawatir Nisa, duduklah yang tenang. Karena kita sedang beribadah, sedang sholat. Kan alasan orang-orang itu memancing ini itu, memang yang sholat ini bandot. Kalau kambing bandot iya, mau dipotong saja masih macam-macam, itu kambing bandot namanya. Di sini muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, qanitin wal qanitat, shaimin was shaimat. Bukan bandot. Wallahu alam bisawab. Inilah cerita. Nah, hari ini bercerita tentang Palestina, hubungan diplomatik, kapal, dan ditutup dengan cara sholat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!